kita ini yang paling berat adalah menangani sisa kegagalan yang sebenarnya harusnya di depan itu lebih komprehensif gitu, yang seharusnya orang tuh bisa physical distancing, seharusnya orang itu bisa mengenakan masker, seharusnya orang tidak keluar rumah gitu. Jadi yang lebih frustrating adalah sebenarnya bagaimana kita bisa menyuarakan kepada masyarakat untuk bisa melakukan tindakan pencegahan gitu. Kalau untuk urusan gimana mengobati pasien, bagaimana merawat pasien, itu sebenarnya udah sering kita lakukan dari dulu, dari kita pertama kali, dari hari pertama jadi dokter juga. Ini tuh sebenarnya hal yang sehari-hari kita lakukan gitu, dan ya biasa aja gitu. Bukan emang artinya kita mengecilkan pasien gitu, tapi merawat pasien itu ya memang sudah kerjaan kita sehari-hari anyway gitu. Tapi yang menjadi frustrating adalah ini pandemi, dan bagaimana caranya supaya kita bisa menghentikan ini dengan kita kerjasama nih dari pemerintah, dari masyarakat, dari kita semua nakes di jajaran paling bawah ini gitu. Untuk memerangi virus ini, strikernya nih, attackernya yang bisa melawan sekali itu bukan kita, itu masyarakat. Jadi kita harus bisa dibilang kita harus menggantungkan nasib kita sama masyarakat. Tapi kalau masyarakat kenapa-kenapa, itu akan jadi tugas kita untuk, yaitu tadi kata Mbak Fala, akan menjadi tugas kita untuk mengurangi kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi. Tugas kita cuma itu aja, jadi kita ini benar-benar cuma pion gitu ya. Kita cuma bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan, tugas kita jelas, tapi kita sama sekali nggak punya andil dalam menghentikan virus ini secara langsung. Kejadian paling spesifik yang paling saya ingat itu, dan yang paling sering saya ceritain sebenarnya waktu suatu pagi nih, kita lagi olahraga, saya sama teman-teman sejawat dokter. Terus kita kan ada, kan Wisma Atlet ada tower-towernya gitu kan, yang tower untuk staff sama tower untuk pasien. Jadi kami waktu olahraga itu, kami lihat di tower pasien, ada pasien juga yang lagi olahraga. Terus mereka melambaikan tangan ke kita, terus kita juga saling support mereka yang nyemangatin, ayo olahraga, yang semangat gitu kan. Itu walaupun simple Mbak, tapi itu pertama kalinya kami ketemu sama pasien atau memberikan dukungan ke pasien tanpa barrier, tanpa batas, nggak pakai APD kan. Pertama kali pasien lihat kami gitu. Simple banget sih, tapi entah kenapa sampai sekarang saya masih ingat momen itu. Kami dokter-dokter di sana itu merasa bahwa kita ini semuanya berbeda, tapi di sana adalah dengan misi dan ketakutan yang sama, sehingga pada akhirnya semua perbedaan itu menjadi sebuah kesatuan yang akhirnya kita semua merasa sama gitu. Jadi kayak we have no barrier there gitu, dan ya kita ngerasa kayak saudara aja gitu di sana. We feel like brother and sister gitu. Harus dipahami dulu bagaimana si virus ini menjadi suatu penyakit. Jadi virusnya masuk ke tubuh manusia, terus nanti di tubuh manusia virusnya akan ya membuat peradangan dan sebagainya macam reaksi, sehingga ada gejala-gejala yang timbul, gejala-gejala yang mungkin nantinya dalam perjalanannya akan bisa memberatkan pasien ini. Jadi pasiennya akan meninggal karena gejala-gejala yang berat dari virus coronavirus ini. Coronavirus sendiri gejalanya itu macam-macam. Kita satu dunia masih belajar kan tentang virus ini. Ini virus ini kan baru ada di dunia kita belum lama, belum 6 bulan kali ya. Jadi gejalanya itu kalau kita lihat nggak ada yang benar-benar khas sekali, itu nggak ada. Kita cuma tahu ini panas, sesak, batuk gitu ya. Jadi kebanyakan kalau kita lihat dari penelitiannya, kebanyakan pasien meninggal karena sesak nafas. Sesak nafasnya yang diakibatkan ya karena mungkin ada cairan yang terlalu banyak di paru-parunya, paru-parunya terlalu bengkak gitu juga bisa. Jadi biasanya penyebab meninggalnya lebih karena itu. Gejala yang memang dari coronavirus tapi yang sangat berat. Iya, sebenarnya kalau Wisma Atlet ini, kalau untuk tingkat kesembuhan kita tidak bisa menilai secara cukup secara data, secara cukup objektif. Kenapa? Karena memang pasien di sana kan pasien ringan sedang, dan kalau kita menilik secara lebih jauh, COVID-19 ini kan karakteristiknya adalah self-limiting disease alias bisa sembuh sendiri gitu. Jadi memang tingkat kesembuhan kita kalau kita tungguin aja sebenarnya pasien akan sembuh sendiri. Tapi sebenarnya kunci kalau saya lebih menilai sebenarnya Wisma Atlet ini adalah yang lebih dijadikan prestasi adalah bagaimana nakes di sana bisa survive
nearly 0% adalah mereka yang masuk dan keluar di sana tidak terinfeksi sama sekali dengan COVID-19. Itu buat saya adalah prestasi yang luar biasa yang seharusnya Wisma Atlet ini golden standard dari bagaimana sebuah rumah sakit memperlakukan tenaga kesehatannya dari infeksi COVID-19 instead of bagaimana sebuah rumah sakit merawat pasiennya gitu. Jadi yang seharusnya maksudnya poin lainnya yang harusnya diangkat dari sebuah rumah sakit COVID-19 adalah bagaimana Wisma Atlet memperlakukan tenaga medisnya agar tidak menular COVID-19 itu sendiri dibanding bagaimana tingkat kesembuhannya kalau menurut saya ya gitu. Karena isu yang sekarang cukup serius adalah bagaimana kita melindungi nakes gitu. Karena berbahaya nih kalau misalnya nakesnya keinfeksi, ketular dari pasiennya gitu. Dan Wisma Atlet sudah membuktikan bagaimana Wisma Atlet melindungi nakesnya supaya tidak tertular gitu. Dan menurut saya ini patut dijadikan contoh gitu. Dan seharusnya rumah sakit lain, setidaknya pemerintah memfasilitasi rumah sakit lain untuk mencontoh Wisma Atlet agar bisa melindungi nakesnya juga gitu. Buat saya the new normal atau transisi PSBB atau pelonggaran PSBB itu nggak akan berhasil kalau nggak dibebarengi sama informasi dan edukasi masyarakat yang baik. Artinya harusnya pelonggaran PSBB itu dilakukan kalau dinilai masyarakatnya udah lumayan sadar nih, udah tahu diri sendiri untuk social distancing secara mandiri ya, untuk tetap pakai masker dan lain-lain, sehingga walaupun PSBB itu dilonggarkan, masyarakatnya tetap sadar untuk pakai masker dan social distancing dan tetap nggak rame-rame dan nyolong-nyolong untuk melanggar social distancing itu. Kalau misalkan masyarakatnya, jadi lagi-lagi akan tergantung banget sekarang, kalau seminggu ke depan, 2 minggu ke depan masyarakatnya bisa membuktikan kalau kita semua sudah belajar, kita semua sudah terinformasi, teredukasi, dan pokoknya sudah belajar dari pengalaman yang sebelumnya, ya the new normal akan menjadi sesuatu yang sangat positif karena ekonomi akan bisa dibangun. Saya sebagai on behalf of health worker hanya bisa memberikan saran kepada masyarakat tetap patuhi protokolnya, maskernya dipakai, hygiene etik tetap diperhatikan, dan physical distancing. Karena tanpa 3 itu ya akan kecolongan lagi, dan kalau kecolongan lagi maka akan jatuh korban lagi gitu. Dan ketika jatuh korban lagi maka ekonomi juga ya akan kena imbasnya gitu, akan kembali kolaps. So ya patuhi disiplin gitu. Kalau untuk ini berlaku untuk semuanya, kepada stakeholder company, kepada sekolah, kepada semuanya, kepada diri sendiri gitu ya. Mudah-mudahan ini ya semua lapisannya dan semua yang memiliki kewenangan untuk memperhatikan semuanya gitu. Akhirnya saya merasa bahwa virus ini tuh harus semakin liar gitu, dan ini semakin mengerikan. Justru udah bukan lagi penyakit infeksi biasa, malah buat saya ini semakin mengerikan. Ini adalah pandemi yang bukan hanya it will end soon, tapi ini pandemi dan ini masih panjang.